Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan channel saya ini. Dan saya selalu doakan semoga kalian semua yang menonton video saya ini selalu sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, insyaallah di video kali ini kita akan membahas sedikit masalah merawat atau menyantuni anak yatim. Dan tentunya perlu kita ketahui bahwa yatim yang bagaimana, yang berusia berapa, yang masih wajib disantuni, dan juga hukum menyantuni anak yatim yang kaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari 4 bulan yang dimuliakan Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab, di mana di Ashhurun Hurum sangat dianjurkan memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal soleh, memperbanyak sedekah, termasuk menyantuni anak yatim. Kenapa? Wabil khusus di Indonesia di bulan Muharram sangat ramai, bahkan sudah menjadi tradisi, seolah-olah bulan Muharram adalah satu-satunya bulan yang dianjurkan untuk menyantuni anak yatim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu karena diantaranya ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling menyantuni anak yatim, sangat menyayangi anak yatim. Dan ketika sampai ke bulan Muharram, wabil khusus tanggal 10 Muharram, maka Rasul lebih menyayangi dan lebih mengasihi anak-anak yatim. Namun sebetulnya hal ini tidak, atau jangan kita tentukan bahwa bulan Muharram adalah satu-satunya bulan untuk menyantuni anak yatim. Sebetulnya masalah menyantuni anak yatim ini adalah sepanjang masa, atau kalau mau dikhususkan di hari-hari raya yang lainnya juga sangat dianjurkan, seperti di hari raya Idul Fitri, di hari raya Idul Adha, atau di bulan Maulid. Itu sangat dianjurkan sebetulnya, karena di bulan-bulan itu juga sangat dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya masalah ini telah difirmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 220. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Mereka menanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan,
dan yang berbuat kebaikan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan bagi orang yang merawat, menyantuni anak yatim sepanjang masa, maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ana wa kafirul yatimi fil jannati hakada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dan orang-orang yang merawat yatim seperti ini di dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat dengan mengangkat kedua jarinya seperti ini, yaitu jari tengah dan jari telunjuk, dan agak direnggangkan sedikit seperti ini. Ini mengisyaratkan bahwa orang yang menanggung jawab anak yatim, yang merawat anak yatim, yang menyantuni anak yatim, maka kedudukan di surga dekat, bahkan sangat dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu yatim yang berumur berapa yang wajib disantuni? Di sini batasan yatim yang wajib disantuni adalah yatim yang belum berusia baligh, yang belum baligh. Sebagaimana ciri-ciri anak yang telah baligh itu kan ada 3. Kalau melalui usia atau menurut usia adalah 15 tahun, atau belum 15 tahun juga kalau perempuan tentunya sudah haid atau mimpi mandi basah. Kalau laki-laki tentunya walaupun belum 15 tahun akan tetapi sudah mimpi jima atau mimpi mandi basah, maka itu sudah baligh dan sudah tidak perlu disantuni. Namun rata-rata di kita ini ngambilnya dari usia saja, dari usia karena itu yang lebih mudah, yaitu 15 tahun. Jadi di bawah 15 tahun itu yatim yang wajib disantuni. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kalau yatim yang kaya? Jadi maksud yatim yang kaya itu yatim yang mempunyai banyak peninggalan dari orang tuanya, dari almarhum orang tuanya, dari bapaknya, umpamanya dapat banyak peninggalan atau warisan. Maka bagaimana saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah ini di dalam Al-Qur'an juga lafadznya khusus, lafadznya umum, tidak dikhususkan. Jadi asal yang dikatakan yatim, asal yang dikatakan yatim dan masuk ke yatim yang wajib disantuni, yang seperti saya katakan tadi, maka itu wajib disantuni. Lalu bagaimana? Kan ini orang kaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah menyantuni tidak harus dengan memberikan uang. Tidak harus dengan memberikan uang atau makanan. Akan tetapi kata menyantuni, merawat ini umpama melindungi, mendidik, memperhatikan, menjaga anak yatim dan mengurus hartanya anak yatim dengan baik, dengan benar, itu pun menyantuni anak yatim.